Baik, baik. Melanjutkan materi kita, kita akan lanjut ke materi keterhubungan graf. Ini penting karena nanti terkait dengan implementasi atau aplikasi dari teori graf ini di berbagai bidang. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami, istilah-istilah lagi ini. Jadi banyak definisi karena kita baru mengenal graf ini, ya. Jadi kita akan coba pertama adalah mengenai jalan. Apa itu jalan? Jalan itu adalah barisan tak kosong yang bergantian antara V0, antara titik dan sisi. Nah, kan kita punya barisan titik sisi V0, E1, V1, E2, V3, E3 sampai EK, VK gitu ya, sampai EK, VK. Yang bergantian antara titik dan sisi. Untuk I dari 1 sampai A. Ujung dari sisi EI adalah VI-1 dan VI. Jadi kalau E2, V1 sama V3. Ini untuk definisi aja ya. Nanti implementasinya V0, V1 bisa berganti dengan A, B, C gitu ya, D, E gitu ya. E1 ya E1, E2 atau seterusnya. Atau bisa dalam bentuk yang lain. Jadi intinya adalah jalan itu barisan dari titik dan sisi secara bergantian. Awalnya di titik, berakhir di titik. Tidak berawal dan berakhir pada sisi tapi titik ya. W adalah jalan dari V0 ke VK disebut jalan V0 VK. V0 disebut titik asal dan VK disebut titik tujuan atau titik terminal. V1, V2, VK-1 disebut titik internal. Jadi V0, VK ini titik tujuan. Yang di dalamnya ini V1, VK sampai VK-1 disebut titik internal. K adalah panjang dari jalan. Ya, dari W. Ya kan? Panjang jalan adalah banyaknya sisi yang dilewati. Kadang dalam graf sederhana, jalan dapat dituliskan sebagai barisan titik saja, tidak apa-apa. Karena kalau grafnya sederhana kan tidak ada sisi paralel, tidak ada loop gitu kan. Maka kita bisa menuliskan jalan sebagai barisan titik-titiknya saja. Boleh. Ya. Baik. Ada istilah baru lagi. Tadi jalan ya, sekarang ada istilah jejak. Apa itu jejak? Jalan yang semua sisinya berbeda. Ulangi, jejak adalah semua sisi dalam jalan W berbeda, maka W disebut jejak. Jadi jejak adalah jalan yang semua sisinya berbeda. Kemudian ada lagi lintasan atau path. Path ya, lintasan. Apa itu? Jalan di mana semua titik-titik ya dalam W-nya berbeda, maka disebut lintasan. Oke. Jadi kalau pertama jalan ini dia bebas, boleh dari mana saja, dari U, A, V, F, Y, E, U lagi, A, V, B, W, H, Y, E, U. Jadi boleh bolak-balik terserah. Yang penting titik titik sisi ya. Maka walk ini dia lebih bebas. A, U, A, V, F, Y, V, mana V? Y, V, V. F, balik lagi ke F ya, ke V, ke G, ya ke Y lagi berkali-kali, tak masalah. Kalau trail, jejak, ini trail ini jejak ya, ini jejak. Salah ini. Bentar. Oke, walk ini jalan, ya. Kalau ini trail ini adalah ini jalan, jalan. Ini jejak. Oke, lihat, cek. W, mulai dari W ya, W, jejak ya. C, ke sini, ya, terus X, terus D, ya, terus Y terus H. Jadi dalam jejak boleh melewati titik yang sama, tidak apa-apa, asal semua sisinya berbeda. H, W, itu B, naik lagi, setelah itu B, V, G, sini, kemudian Y, titik lagi Y ya, kemudian Y, udah, sendiri di sini. W, C, X, D, H, B, V, G, Y. Ini boleh melewati titik yang sama, tapi semua sisinya harus berbeda. Itu kita sebut sebagai jejak. Ya kan? Sekarang yang terakhir lintasan. Kalau lintasan semua titiknya harus berbeda. Oke, kita berangkat dari sini. X.
Ya, kemudian C sana. Ya, kemudian W, H ke sana, ya kan? Terus Y sudah, terus E ke sana. Terus U, udah U, terus A, terus V berakhir di V. Maka di sini nggak ada titik yang sama dari X ke W ke Y ke U ke V. Maka tidak ada titik yang dilewati lebih dari satu kali. Maka itu kita sebut sebagai path atau lintasan. Ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui definisi jalan, sirkuit, ya, jejak, ya, jalan, jejak, sama lintasan, kita akan masuk ke berikutnya, itu keterhubungan graf. Ada graf yang terhubung, ada graf yang tidak terhubung. Kapan sebuah graf disebut terhubung? Ya, kita berangkat dari definisi dulu. Dua buah titik U dan V dalam G disebut terhubung jika ada lintasan dari U dan V. Jika kita bisa membuat lintasan dari U ke V, maka kita sebut sebagai U dan V itu terhubung. Ya, U dan V itu terhubung. Selanjutnya ini kita skip dulu, ya. Kemudian kita fokus di sini aja, dua ini, definisi dua ini. Nah, ini. Graf terhubung jika untuk setiap pasang titik U dan V yang berbeda dapat dihubungkan oleh sebuah lintasan atau path. Ya. Dua buah titik terhubung jika ada lintasan. Graf disebut terhubung jika untuk setiap pasang titik U dan V yang berbeda dapat dihubungkan oleh sebuah lintasan. Maka itu disebut sebagai graf yang terhubung. Ya. Sekarang kita lihat ke contoh. Ya. Sebentar. Oke, kita ambil contoh slideshow. Kita ambil yang simpel aja ya. Yang beberapa materi yang ini kita lewati tidak apa-apa. Oke. Sekarang saya kasih contoh satu graf ya. Kan saya punya graf ini. A, B, C, E1, E2, E3. A, B, C, D, E, E, F, E3, E4, E5, E6. Coba, saya tanya sekarang. Apakah A dan F terhubung? Iya, karena kita bisa jawabnya iya. Karena apa? Karena ada lintasan dari A ke F. Yaitu A, E2, C, E4, E, E6, F. Ya. Paham ya? Sekarang saya tanya, apakah setiap dua pasang titik berbeda mesti ada lintasannya? Coba sekarang. Dari B ke A, ada A, E1B. Dari A ke C, ada. Dari A ke E, ada. Dari A ke D, ada. Yaitu sini, ya kan? Dari B ke D, ada. Dari B ke F, ada. Jadi kita lihat bahwa setiap dua pasang titik berbeda ini, dia dapat dihubungkan oleh sebuah lintasan. Jadi, G, ini graf G ya. Jadi graf G ini dia terhubung. Karena apa? Karena setiap dua titik berbeda bisa dihubungkan oleh suatu lintasan. Nah, paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa contoh yang tidak terhubung? Contoh graf yang tidak terhubung. Contohnya apa?
Contohnya ya gini aja, ini ada titik. Ya kan? Ini ada titik lagi. Ya, kemudian ini ada titik lagi, ada ini. Ini sebenarnya satu graf utuh ini dia. Tapi dia tidak terhubung. A, B, C, D, E, F, G. Dia tidak terhubung karena kenapa? Karena ada dua pasang titik yang tidak bisa dibuat lintasan. Siapa itu? BG nggak bisa. Mau lewat mana coba? BF juga nggak bisa, ya kan? DA juga nggak bisa. AG juga nggak bisa. Berarti ini graf yang tidak terhubung. Gitu ya? Baik. Dimengerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, kita sebut nanti bahwa untuk sembarang graf G dapat dipartisi menjadi beberapa subhimpunan titik yang tidak kosong V1, V2, VG sehingga setiap dua titik yang terhubung masih terdapat pada partisi yang sama. Maka itu kita sebut sebagai komponen. Jadi komponen itu begini loh. Jadi bagian-bagian graf yang setiap bagian itu terhubung maka disebut komponen. Maka ini B, C, D, E ini jadi satu komponen, F, G ini jadi satu komponen, A yang berdiri sendiri jadi satu komponen. Berarti ini berapa komponen? Ini terdiri dari 3 komponen. Jadi komponen itu adalah subgraf yang terhubung. Nah, gitu ya. Subgraf dari graf G yang adalah. Kalau ini berapa komponen? Karena ini graf terhubung, maka dia hanya terdiri dari satu komponen saja. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau ini berapa komponen? Kita lihat di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Lanjut ke berikutnya. Sikel adalah jalan tertutup. Oke, kita lanjut ke cycle atau sikel ya. Apa itu sikel? Sebelum mengenal sikel kita lihat dulu. Apa itu jalan tertutup? Jalan tertutup adalah jalan yang titik asal dan tujuannya sama. Jadi titik awalnya sama akhirnya sama. Terus jejak yang tertutup disebut sirkuit. Ya, jejak yang tertutup. Jejak yang awal akhirnya sama itu disebut sirkuit. Sikel apa? Jejak tertutup di mana semua titik internalnya berbeda. Berarti selain titik awal dan akhirnya, ya, di antaranya itu semua titiknya berbeda. Maka kita sebagai sikel. Sikel dengan panjang K disebut sikel K dan seterusnya. Ya. Contoh, ya, kita punya sirkuit atau jejak tertutup, ya, U, C, V, ya, H, sana, terus X, terus G, terus W, terus WF, muter sini, terus D, ke V, ke B, ke U, kembali ke U lagi. Dia tertutup apa? Dari U kembali ke U lagi, tapi semua sisinya dia berbeda. Ya, maka disebut sebagai jejak atau sirkuit, ya. Kalau sikel gini, X dari X ya ke A, U, B, ya, V, HX. Jadi di sini, 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 kembali ke sini. Jadi yang sama hanya awal sama akhirnya saja, tapi titik-titik dalamnya beda semua. Apa itu? U sama V ini beda. Maka ini disebut sebagai sikel. Kalau sirkuit boleh enggak ada titik yang sama? Boleh. Siapa itu? Ada titik di sini, beberapa titik W. Ini 2 kali dilewati. Tapi sisinya C, H, G, F, D, B ini berbeda semua. Maka ini disebut sebagai sirkuit. Sisi beda. Yang ini titik internal, titik dalam ya. Titik dalam atau internal berbeda. Oke, silahkan selanjutnya dikerjakan untuk tugas nomor 2. Nomor 2, tentukan jejak lintasan sirkuit sikel terpanjang dari graf. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pada materi yang terakhir.